Dengan semangat untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19 di Republik kita ini, semua masyarakat sebenarnya memang sebaiknya divaksin corona, pemirsa. Tapi pertanyaannya, kalau tidak mau vaksin corona atau tidak mau divaksin, didenda sampai 5 juta rupiah. Nah, masuk akal tidak ya? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah bersama saya di studio TV One Dr. Faris di sini, spesialis paru. Selamat malam, Assalamualaikum Dr. Faris. Waalaikumsalam. Ya, sudah tersambung juga mulai dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Riza Patria. Selamat malam Pak Wagub. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wagub. Dan juga Faris Pak juga. Pandu Riono di sini, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Mungkin saya ke Pak Wagub dulu mau konfirmasi. Berarti betul Pak, kalau warga DKI Jakarta tidak mau divaksin, denda sampai 5 juta. Seperti itu Pak. Ini apa nggak terlewat besar Pak? Bagaimana? Ya betul sekali, dalam perda yang sudah disahkan pada tanggal 15 Oktober lalu, diatur berbagai ketentuan dan kebijakan. Perda memang dibutuhkan bagi kita seluruhnya, Pemprov, DPRD dan seluruh warga Jakarta sebagai satu landasan hukum, payung hukum yang lebih luas, komprehensif dan holistik yang mengatur banyak hal. Yang sebelumnya kita hanya memiliki peraturan gubernur dan keputusan gubernur atau juga surat edaran dinas terkait. Itulah selama ini yang menjadi landasan kebijakan yang diambil yang mengacu pada peraturan Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kita bersyukur sudah ada perda. Dan betul diatur Mbak Caca, bagi yang tidak ingin atau tidak mau divaksin, ada denda yang besarnya maksimal, sekali lagi maksimal 5 juta rupiah bagi yang menolak. Termasuk bagi yang melarikan diri dari rehabilitasi atau dari rumah sakit, termasuk yang memaksakan mengambil jenazah yang terpapar virus corona, terlebih yang diikuti dengan ancaman malah ditingkatkan sampai dengan 7,5 juta dendanya. Tapi itu angka maksimal, jadi sepenuhnya menjadi kebijakan hakim nanti yang akan mengadili melihat pada kasus yang ada masing-masing. Pak, pastinya kalau Pemprov DKI Jakarta buat perda, pasti kan ada studi dulu yang dilakukan. Nah, sebenarnya Bapak sudah melihat bahwa warga DKI Jakarta ini memang banyak yang menolak diberikan vaksin? Ya, banyak memang yang tidak mau mungkin dari sekarang tidak mau divaksin begitu Pak Wagub? Ya memang dari beberapa waktu yang lalu kita melihat ya, jangankan vaksin ya, yang di testing juga ada ya, sekalipun jumlah tidak banyak yang tidak mau. Begitu juga terkait vaksin juga masih ada sejauh ini melalui survei kami di internal dan pengambilan pendapat di beberapa secara random, memang masih ada warga yang takut vaksin, tidak mau vaksin dan sebagainya. Termasuk tadi yang saya sampaikan ada juga warga yang tidak ingin jenazahnya dilaksanakan pemakamannya secara protokol COVID. Baik. Nah untuk itu dibutuhkan satu landasan hukum yang lebih kuat. Oke, sekarang saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, secara kajian epidemiolog ini bagaimana ini ya? Boleh tidak Pemprov DKI Jakarta memaksa warganya harus divaksin kalau tidak denda? Tapi bagus juga, tapi menurut saya sih berlebihan ya. Jadi dalam undang-undang tingkat nasional pun tidak ada undang-undang yang dapat memaksakan orang harus divaksin. Jadi kalau memang ketentuannya itu artinya pemerintah harus membiayai vaksin. Jadi kan semuanya harus diberikan gratis, kemudian dijamin kalau ada apa-apa pemerintah harus bertanggung jawab. Nah itu ketentuan itu nggak ada. Nggak adil kalau hanya dipaksakan kepada orang karena harus divaksin. Bisa saja orang itu tidak mau divaksin karena nggak punya uang misalnya. Kan nanti ada yang harus berbayar gitu. Nah ini menurut saya sih sebenarnya juga untuk indikasi medis pun tidak ada paksaan untuk orang menerimanya. Jadi ketentuan hukum itu memang masih lemah karena tidak ada payung yang bisa memperkuat bahwa itu bisa dilakukan sebagai perda. Oke, nanti saya ke Dr. Faris. Apakah memang semua orang dengan kondisi seperti ini harus divaksin? Bagaimana kalau misalnya begini, tidak punya penyakit komorbid, gaya hidupnya sehat,
protokol kesehatan oke punya, harus divaksin. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya bertanya ke Dokter Faris. Dokter Faris, kalau misalnya kondisinya begini, ada orang tidak mau diberikan vaksin karena merasa sehat, protokol kesehatan itu luar biasa, atau mungkin gaya hidup sehat, tapi tetap harus diberikan vaksin ke kondisi seperti ini? Iya, jadi pertama kita mengapresiasi ya keberadaan usaha pemerintah untuk mengadakan vaksin bagi masyarakat. Tapi kita kebutuhan ini jangan sampai tergesa-gesa, karena pastinya kita harus melihat hasil uji klinis fase 3. Dan justru sekarang problemnya subjek yang disertakan dalam uji klinis ini mayoritas adalah orang-orang tanpa komorbid, tanpa penyakit penyerta. Ya, jadi untuk ibu hamil, untuk anak atau penyakit penyerta yang tidak terkontrol, itu datanya masih sangat terbatas. Jadi kita belum bisa menyimpulkan seberapa efektif atau seberapa kuat vaksin ini bisa membentuk atau mempertahankan imunoglobulin G yang itu suatu target mempertahankan antibodi yang protektif selama mungkin. Jadi kalau soal efektivitas mungkin kita masih butuh waktu. Saat ini masih berjalan uji klinis fase 3 dan mungkin data ad interim akan dilaporkan di Desember 2020. Jadi sebenarnya permasalahan soal denda ini masih jauh sekali, masih di belakang gitu, karena kesiapan di lapangan, kesatupahaman seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, bahkan di tenaga kesehatan Indonesia aja belum satu suara bagaimana respon mereka terhadap vaksinasi ini. Oke, sekarang saya ke Pak Wagub. Pak Wagub, kalau misalnya masyarakat alih-alih menolak diberikan vaksin, tapi justru menolak kenapa Pemprov DKI Jakarta menatakan bahwa ada denda gitu. Kenapa tidak lebih persuasif, Pak Wagub? Ya, jadi yang pertama ya kehadiran vaksin itu kan datangnya juga bertahap ya. Kalau 267 saja penduduk Indonesia, saya kira perlu waktu yang tidak sebentar ya mendatangkan jumlah yang besar, terlebih juga menyuntikannya untuk ke 267 penduduk itu tidak mudah ya. Katakanlah kalau setiap hari 1 juta orang yang disuntik, berarti kan berapa petugasnya. Kemudian tidak kurang 1 tahun lebih baru selesai. Nah, jadi memang perlu waktu yang lama. Dan yang kedua, yang perlu juga kami sampaikan, nanti begitu datang vaksin juga kan bertahap. Tidak langsung semua. Katakanlah 10 juta pertama diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, 10 juta kedua dan seterusnya. Jadi tentu didahulukan bagi warga yang dirasa membutuhkan terlebih dahulu, ada urgensinya di situ, ada kepentingan yang lebih mendesak. Kemudian juga yang kedua, bagi warga yang sudah siap. Kalau ada warga yang belum siap mungkin pendapatnya masih, mentalnya dan sebagainya, itu bisa belakangan lah sambil kita diskusikan, kita bahas, kita yakinkan. Tapi saya yakin banyak warga yang memang sudah menunggu kehadiran vaksin dan minta segera disuntik vaksin. Oke. Dan denda yang dimaksud tadi kan itu angka maksimal, jadi saya. Ya. Baik, sekarang saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, ini supaya apa ya Pak ya? Supaya cepat ini Pak. Jadi jangan kemudian ada yang nggak mau, ini petugas sudah datang satu tempat ini. Tapi bagaimana secara logika epidemiolog? Itu kan artinya harusnya berarti berasumsi bahwa 100% penduduk harus divaksin. Padahal tidak perlu. Tidak perlu 100% penduduk divaksin. Nah, ini yang jadi pertama itu. Kedua, vaksin itu bukan solusi jangka pendek untuk mengatasi pandemi. Jadi juga itu menjadi perhatian. Ketiga, orang boleh menolak untuk divaksin berdasarkan kepercayaan, berdasarkan kekhawatiran. Jadi sampai orang yang sudah mau ditransfusi aja juga boleh menolak. Kenapa harus dipaksakan divaksin? Itu nggak boleh menolak. Menurut saya sih perda ini harus tinjau ulang. Karena ini berlebihan menurut saya. Oke, saya tanya langsung Pak Wagub. Pak Wagub, bagaimana kalau seperti itu?
Ya, jadi yang pertama, betul yang sampaikan Prof. Hamdu tadi, terkait apakah ini berbayar atau gratis. Tentu yang pertama, pemerintah pusat tentunya ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya. Kalau kami Pemprov DKI Jakarta ini melaksanakan saja. Jadi pemerintah pusat tentu ketika menghadirkan vaksin, itu melalui satu proses penelitian yang panjang, ya tentu juga pemerintah pusat dan kita semua tentu bertanggung jawab penuh ya terkait vaksin. Ya, tugas pemerintah adalah melindungi seluruh warga Jakarta. Dan yang kedua tadi pasti gratis. Yang ketiga memang tentu kita dahulukan tadi yang membutuhkan dan memang yang tidak berkeberatan. Itu yang menjadi prioritas. Pak Wagub, mohon maaf saya potong. Ya, Mbak Caca. Pak Wagub, mohon maaf saya potong karena bukan itu bentuk pertanyaan. Pertanyaannya adalah untuk mengatasi pandemi tidak mesti 100% orang divaksin. Ini bagaimana? Ya itu betul ya. Kan sekarang kalau kita ini memiliki kekebalan tubuh yang baik, ya kita bisa terhindar dari virus corona tersebut. Jadi banyak cara sebetulnya agar kita tetap sehat ya. Bukan hanya vaksin satu-satunya. Tapi bagi masyarakat yang memang meyakini bahwa vaksin melakukan satu solusi, itu bisa menjadi pilihan. Ya. Baik, ya oke. Nanti saya akan berbincang lagi, nanti mungkin pertanyaan ke Dr. Faris bahwa seperti kita tahu ya, mungkin logika awam saya kalau divaksin itu juga lihat kondisi tubuh, mungkin tidak demam, lo kondisi sehat. Nah kalau misalnya logika pemerintah adalah supaya cepat ketika datang semua divaksin, ini bagaimana? Ketemu tidak? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.